Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Dipana Sembiring dari kelas akuntansi 5B dengan NIM 20050811090 yang akan membahas tentang sistem informasi akuntansi siklus konversi dengan dosen pengampu Raya Puspitasari Asibuan SE MSI CRA CRP. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang daftar isi, yaitu adalah ada diagram konteks, DFD level 0, DFD level 1, DFD level 2, DFD level 3, flowchart, dan analisis kekurangan dan saran. Oke, kita akan membahas tentang diagram konteks. Yang pertama yaitu pada pelanggan. Pelanggan yaitu memesan blanket order, yaitu dia memesan kepada siklus konversi. Setelah masuk kepada siklus konversi akan mengirimkan kepada bagian teknis, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan. Setelah itu, bagian teknis akan mengirimkan kembali kepada siklus konversi, yaitu permintaan pembelian. Selanjutnya, siklus konversi akan mengirimkan kepada departemen pembelian, yaitu bahan baku tersebut. Setelah dikirimkan kepada departemen pembelian, bahan baku tersebut dan departemen pembelian akan mengirimkan kembali kepada siklus konversi, yaitu permintaan pembelian. Setelah itu, siklus konversi akan mengirimkan bahan baku tersebut, yaitu adalah surat permintaan bahan baku kepada bagian pengendalian persediaan. Pada bagian pengendalian persediaan, setelah sudah menerima dari siklus konversi, yaitu surat permintaan bahan baku, bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan kembali kepada siklus konversi, yaitu laporan status persediaan. Setelah dikirimkan kepada siklus konversi selanjutnya akan mengirimkan kepada Departemen Akuntansi Biaya, yaitu file perintah kerja, lembar permintaan pembelian, dan bahan baku. Setelah itu, Departemen Akuntansi Biaya akan mengirimkan kembali kepada siklus konversi, yaitu voucher jurnal. Setelah dikirimkan kepada siklus konversi, yaitu berbentuk voucher jurnal tersebut dari siklus konversi akan dikirimkan kepada buku besar. Setelah itu, dari buku besar akan mengirimkan kembali kepada siklus konversi, yaitu update catatan buku besar. Oke, kita akan membahas slide selanjutnya, yaitu adalah DFD level 0. Pada DFD level 0, yaitu dari awal, pertama pelanggan memesan yaitu adalah blanket order kepada poin 1.0, yaitu proses persiapan produksi. Setelah dikirim kepada proses persiapan produksi, sistem tersebut akan mengirimkan kepada bagian teknis, yaitu mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan. Setelah diterima oleh bagian teknis juga akan mengirimkan kembali kepada proses persiapan produksi, yaitu permintaan pembelian. Setelah sudah dikembalikan kepada proses persiapan produksi, proses persiapan produksi akan meneruskan kepada proses pengendalian produksi bahan baku, yaitu 2.0. Setelah itu, produk tersebut akan dikirimkan kepada departemen pembelian. Dari proses pengendalian produksi akan mengirimkan kepada departemen pembelian, yaitu permintaan pembelian bahan baku. Setelah itu, departemen pembelian akan mengirimkan kembali kepada proses pengendalian produksi bahan baku, yaitu bahan baku tersebut. Setelah itu, proses pengendalian produksi bahan baku tersebut akan mengirimkan kepada Departemen Pengendalian Persediaan, yaitu adalah surat permintaan bahan baku. Setelah surat permintaan bahan baku telah masuk kepada Departemen Pengendalian Persediaan, Departemen Pengendalian Persediaan akan mengirimkan laporan status persediaan tersebut kepada proses pengendalian produksi bahan baku. Setelah itu, proses pengendalian produksi bahan baku akan mengirimkan kepada proses pencatatan produksi, yaitu 3.0. Setelah itu akan dikirimkan kepada Departemen Penggajian, yaitu berbentuk kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Dari Departemen Penggajian akan mengirimkan kembali kepada proses pencatatan produksi, yaitu cek gaji. Setelah itu, proses pencatatan produksi akan mengirimkan kepada Departemen Akuntansi Biaya, yaitu berbentuk voucher jurnal. Setelah itu, Departemen Akuntansi Biaya telah menerima voucher jurnal tersebut akan mengirimkan kembali kepada proses pencatatan produksi, yaitu kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Setelah itu, proses pencatatan produksi yaitu 3.0 akan mengirimkan kepada buku besar. Selanjutnya kita akan masuk kepada DFD.
atau yang disebut dengan data flow diagram, yaitu adalah data flow diagram 1, 2, dan 3. Yang pertama kita akan masuk kepada data flow diagram 1, yaitu tentang blanket order. Blanket order akan dikirim kepada 1.1, yaitu proses persiapan produksi. Setelah dikirimkan, yaitu 1.1 yaitu proses persiapan produksi akan mengirimkan kepada 1.2 proses penyelesaian pencatatan produksi, yaitu berbentuk permintaan pembelian. Setelah itu 1.2 akan mengirimkan bahan baku kepada DFD level 2, yaitu 2.1 proses pengendalian produksi, yaitu berbentuk bahan baku. Setelah masuk kepada DFD level 2, yaitu 2.1 proses pengendalian produksi, akan mengirimkan kepada 2.2 proses penyelesaian pengendalian produksi. Selanjutnya 2.2 akan mengirimkan proses penyelesaian pengendalian produksi itu akan mengirimkan laporan status persediaan, yaitu kepada DFD level 3, yaitu berbentuk dokumen pencatatan file. 3.1 yaitu akan diproses dengan proses pencatatan produksi. Setelah itu 3.1 proses pencatatan produksi akan mengirimkan kepada 3.2 yaitu proses penyelesaian pencatatan produksi yang berbentuk voucher journal. Setelah itu akan dari 3.2 akan memproses penyelesaian pencatatan produksi, yaitu berbentuk update file dan buku besar. Selanjutnya kita akan membahas flowchart. Pada flowchart di tabel pertama yaitu ada pelanggan. Pelanggan tersebut memiliki blanket order pesanan. Dari blanket order pesanan, pelanggan tersebut akan mengirimkan kepada departemen teknik, yaitu adalah blanket order tersebut. Blanket order tersebut sudah masuk kepada departemen teknik, yaitu departemen teknik akan membuat proses perencanaan. Selanjutnya, proses perencanaan tersebut adalah berisi laporan spesifikasi teknis. Selanjutnya yaitu membuat jadwal produksi. Dari membuat jadwal produksi akan membuat yaitu adalah permintaan pembelian bahan baku. Dari permintaan pembelian bahan baku terdapatlah bahan baku tersebut. Dari bahan baku tersebut pihak tersebut akan membuat rincian jadwal untuk produksi tersebut, dari bahan baku tersebut, yaitu akan berisi dengan lembar berpindah, file perintah kerja, dan bahan baku. Selanjutnya akan ada yang namanya proses produksi. Dan selesai dari proses produksi adalah pesanan barang jadi. Selanjutnya akan dikirimkan yaitu adalah Departemen Pengendalian Persediaan. Departemen Pengendalian Persediaan akan membuat status laporan status persediaan, yaitu laporan status persediaan kepada Departemen Teknik, yaitu tentang membuat jadwal produksi. Selanjutnya, dari permintaan pembelian tersebut, bahan baku tersebut tadi akan dikirimkan kepada Departemen Pembelian, yaitu permintaan pembelian bahan baku. Setelah itu, permintaan pembelian bahan baku tersebut sudah diterima oleh Departemen Pembelian, akan menentukan bahan baku tersebut apa saja yang akan diperlukan. Selanjutnya akan ada bahan baku, yaitu terdapat ada bahan baku terbagi adalah menjadi dua, yaitu adalah bahan baku yang digunakan dan bahan baku yang kelebihan. Dan selanjutnya ada Departemen Penggajian, yaitu membuat dokumen waktu kerja yang berisi kartu waktu kerja untuk gaji dan kerja. File tersebut sudah terdapat dalam Departemen Penggajian akan dikirimkan kepada Departemen Akuntansi Biaya, yaitu kartu waktu kerja untuk gaji dan kerja. Dan terdapat juga selanjutnya adalah bahan baku kelebihan, yaitu dari bahan baku kelebihan selanjutnya adalah memperbarui file dalam proses. Setelah memperbarui file dalam proses akan membuat voucher jurnal, yaitu di dalamnya adalah voucher jurnal. Setelah sudah dibuat voucher jurnal tersebut akan dikirimkan kepada buku besar, yaitu adalah voucher jurnal tersebut. Dan voucher jurnal tersebut akan diperbarui oleh buku besar. Dan diperbarui oleh buku besar dan menjadi akan buku besar, yaitu dan menjadi database. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kekurangan dan saran. Pada perusahaan James & Klein yaitu adalah analisis kelemahannya, yaitu adalah supervisor diberi tanggung jawab pada tahap penjadwalan produksi
namun supervisor belum melakukan pengawasan dan pengendalian pada tahap produksi. Yang kedua, tidak adanya pemisahan tugas pada bagian pencatatan, transaksi dan bagian keuangan sehingga bisa saja terjadi kecurangan atas pencatatan. Yang selanjutnya adalah tidak adanya verifikasi pada kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Kita masuk pada yang terakhir yaitu saran. Supervisor melakukan pengawasan dan pengendalian pada tahap produksi. Yang kedua yaitu dilakukan verifikasi pada kartu waktu untuk gaji dan jam kerja untuk mencegah terjadinya kekeliruan. Yang ketiga adalah pemisahan tugas antara bagian akuntansi dan bagian keuangan harus dilakukan dengan cara ini agar bisa mencegah kecurangan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.